Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pembahasan kali ini yaitu tentang 5 tradisi unik menyambut Hari Raya Idul Fitri yang ada di Indonesia. Sahabat beriman, Hari Raya Idul Fitri merupakan hari raya yang jatuh pada 1 Syawal yang merupakan bulan 10 dalam kalender Islam. Tanggal pasti Idul Fitri ditentukan berdasarkan dari hilal yang muncul setelah bulan Ramadan, bulan suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Sahabat beriman, sebelum Idul Fitri, selama bulan Ramadan, umat Islam berpuasa, yaitu dari fajar hingga matahari terbenam. Ini adalah waktu yang dihormati dan dianggap sebagai kesempatan, yaitu untuk memperbaiki diri secara spiritual dan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Setelah sebulan berpuasa, tiba saatnya untuk merayakan Idul Fitri. Kemudian, di Indonesia, Idul Fitri dikenal juga dengan istilah Lebaran. Sahabat beriman, sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia, Indonesia memiliki banyak tradisi dalam merayakan Lebaran. Beberapa tradisi unik di masyarakat Indonesia. Untuk yang pertama, yaitu meriam karbit. Sahabat beriman, apakah kalian tahu apakah itu meriam karbit? Meriam karbit ini merupakan tradisi dari masyarakat di tepian Sungai Kapuas, yaitu yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian, tradisi ini biasa dilakukan dalam bentuk festival yang dilaksanakan selama 3 hari, yaitu sebelum, sesaat, dan juga sesudah Lebaran. Meriam karbit sendiri dibuat dari pohon kelapa atau kayu durian, yaitu yang bisa menghabiskan uang dari 15 hingga 30 juta rupiah. Lumayan mahal bukan? Kemudian untuk tradisi yang unik yang kedua, yaitu ngejot. Ngejot merupakan tradisi memberi makanan kepada tetangga sekitar. Tradisi ini dilakukan masyarakat Bali, yaitu menjelang datangnya Idul Fitri. Tradisi ngejot tidak hanya dilakukan oleh umat Islam. Ngejot juga dilakukan oleh umat Hindu saat Hari Raya Galungan, Nyepi, dan juga Kuningan. Sahabat beriman, tradisi ngejot ini juga dilakukan oleh umat Kristiani, yaitu saat merayakan Natal. Ngejot merupakan wujud toleransi umat beragama di Bali. Kemudian tradisi unik yang ketiga, yaitu Lebaran Topat. Lebaran Topat adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat Sasak di Lombok seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Lebaran Topat pada dasarnya adalah sebuah lebaran kecil setelah umat Islam ataupun Muslim selesai menunaikan puasa sunnah bulan Syawal, yaitu mereka akan melakukan puasa selama 6 hari berturut-turut setelah Hari Raya Idul Fitri. Unik bukan? Kemudian yang keempat, yaitu Grebeg Sawal. Grebeg Sawal merupakan tradisi yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta, yaitu pada 1 Syawal. Grebeg memiliki arti diiringi atau diantar oleh orang banyak. Hal ini merujuk pada iring-iringan para prajurit dan abdi dalam membawa gunungan dari keraton menuju Masjid Gede. Dalam setahun, Keraton Yogyakarta akan menggelar 3 upacara grebeg, yaitu Grebeg Sawal, Grebeg Besar, dan Grebeg Mulut.
Bagaimana menurut kalian, sahabat beriman? Semua mempunyai tradisi yang unik, yaitu dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kemudian yang kelima, yaitu tradisi Tumbi Latuhe. Tumbi Latuhe merupakan tradisi unik yang ada di Gorontalo. Dari aspek kebahasaan, Tumbi Latuhe berasal dari dua kata, yaitu tumbilo, berarti menyalakan, kemudian tohe berarti lampu. Jadi, Tumbi Latuhe adalah perayaan berupa memasang lampu di halaman rumah-rumah dari penduduk dan di jalan-jalan, terutama jalan menuju masjid. Perayaan ini dilakukan pada 3 malam terakhir menjelang Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri dimaknai sebagai bentuk refleksi diri, bentuk rasa syukur dan kegembiraan. Dalam hal ini, refleksi diri berarti setiap umat muslim dianjurkan untuk introspeksi diri dan kembali kepada fitrah Islamiyah. Artinya, umat muslim diharapkan dapat kembali suci, yaitu setelah dibersihkan dengan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, yang kemudian disempurnakan dengan mengeluarkan zakat fitrah sebagai bentuk rasa syukur dan berbagi kepada sesama, yaitu serta saling memaafkan atas kesalahan yang pernah terjadi. Jika dilihat dari gabungan katanya, Idul Fitri berasal dari dua kata, yaitu Id dan Al-Fitri. Id secara bahasa berasal dari kata ada, yaudu, yang artinya kembali. Sedangkan kata Al-Fitri memiliki dua makna, yaitu suci dan berbuka. Suci artinya bersih dari segala dosa, kesalahan, dan keburukan. Sementara itu, makna fitri yang berarti berbuka didasari oleh hadis Rasulullah SAW, yaitu dari Anas bin Malik. Sahabat beriman, kata lebaran di Indonesia yaitu dijelaskan sebagai hari raya umat Islam pada tanggal 1 Syawal setelah ibadah puasa selesai dijalankan selama bulan Ramadan. Terkait asal-usul istilah lebaran ini, ternyata ada berbagai versi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Sahabat beriman, setiap daerah tentu memiliki tradisi khas untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Begitu pula dengan umat muslim di Indonesia. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang beberapa daerah yang menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan unik? Demikianlah tentang tradisi-tradisi unik yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Amin.